Shalom bagi kita semuanya, bagi anak-anak kami yang di rumah dan para orang tua yang membimbingnya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ya, dalam hari ini yaitu hari Minggu, kita akan beribadah. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Amin. Dalam sikap ibadah, rapi duduknya, siapkan bukunya. Ayo, ya. Ayo Kakak Rika, Kak Yosta, kita bernyanyi. Halo adik-adik, ayo kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik, siapkan hatinya. Yesus itu Semua berdiri. satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita semua sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pada minggu ini kita mendengarkan yaitu hukum Tuhan. Mari kita membacanya. Kita sama-sama membaca hukum Tuhan yang keempat. Semua ada yang tahu hukum keempat? Ya, pasti di rumah banyak yang tahu ya, yang mengetahuinya dan hafalkannya. Apalagi abang-abang, kakak-kakak yang udah besar. Yang kecil belajar ya. Ya, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang keempat. Hukum keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sobat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala hukum-Mu. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi.
Marilah kita serahkan segala dosa perbuatan kita, sengaja maupun tidak sengaja, karena Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengampun. Oleh karena itu mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semuanya anak kami duduk. Ayat hafalan kita pada bulan ini, ada yang hafal? Pasti ada ya, yaitu tertulis di Titus 3 ayatnya yang kelima. Titus itu di mana? Perjanjian baru, perjanjian lama? Perjanjian baru. Mari kita buka ya. Titus 3 ayatnya ayat kelima. Mari kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Agak panjang ya anak-anaknya, sekali lagi ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Oleh Tuhan
dalam sikap berdoa untuk mengaku iman kita bersama-sama, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman dari Kakak Yostarika. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini masih seperti biasa, kita masih dengan sekolah minggu live dari rumah masing-masing. Oke adik-adik, jangan lupa bawa semua kawan-kawannya, beritahu kiri kanan, beritahu guru anak-anak sekolah minggu yang kalian kenal, yang kalian sahabat dengan kalian, supaya bergabung dengan kita dalam ibadah online. Oke adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, supaya COVID ini segera berlalu dan kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja untuk ibadah seperti biasa. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi Kak Ayos. Ayo kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa, lopit tangannya, ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa di dalam surga.
karena kami tahu Tuhan tetap pelihara hidup kami di sepanjang malam yang kami lalui. Karena itu Bapa, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan melalui ibadah live pagi ini, supaya kami semakin kuat dan kami semakin patuh serta kami semakin cinta kepada Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan sungguh pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan satu hal, salam sehat. Semuanya pasti sehat kan? Kenapa? Inang tahu karena semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang patuh. Patuh kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, patuh kepada aturan pemerintah, protokol kesehatan untuk saat-saat ini. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pagi ini. Ambil Alkitabnya pada Injil Matius. Matius pasal yang terakhir 28 ayat 16 hingga ayat 20. Inang akan bacakan dari depan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Judulnya tadi, perintah untuk memberitakan Injil. Kalau perintah harus dilakukan. Perintah mama papanya di rumah, perintah bapak ibu gurunya di sekolah, perintah dari lingkungan tempat kita tinggal. Melalui siapa? Melalui RT RW. Terus apalagi perintah Tuhan. Apa perintahnya pagi ini? Untuk memberitakan Injil. Lanang, kan saya masih kecil. Terus saya harus pergi dong kemana-mana bawa Injil, lalu baca-baca. Setiap kali ketemu orang baca Injil gitu kan, Nang? Bukan sayang. Lalu gimana dong Inang? Masa saya masih kecil harus memberitakan Injil, bawa Injil kemana-mana, nggak enak lah Nang, kan? Bukan, kita tidak perlu harus bawa Injil kemana-mana. Lalu kita harus bilang, "Hei, kamu tahu enggak ini perintah Tuhan loh, harus memberitakan Injil kepada semua orang." Ya termasuk kamu juga. Itu sebabnya saya harus bawa Injil nih kemana-mana. Bukan harus seperti itu. Tetapi yang inti begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Roh Kudus. Kita belum bisa membaptis.
ada pendeta yang harus membaptis, bukan anak kecil. Nah, lalu apa dong Inang? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Perintah Tuhan intinya ialah mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Terus gimana dong Inang kalau kita mau menolong misalnya ya, tapi dia anggap kita itu apa sekarang kata orang kepo. Kata anak-anak kecil sekarang kan, anak-anak remaja bilang kepo banget. Enggak perlu khawatir. Karena apa? Janji Tuhan begini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kalau niat kita baik untuk melakukan perintah Tuhan ini, kita percaya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Contoh nih ya, sebelum kita melakukan tugas kita untuk melakukan apa yang kita bisa sebagai anak-anak sekolah minggu, ya pertama sekali Kak Yos, tolong Kak Yos pegangkan ini Kak Yos. Ini pertama sekali apa ini Kak Yos? Coba nih. Nih, apa ini Kak Yos? Bawa nih. Berdoa. Nah, berdoa dulu supaya kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita ini mau sekolah nih, walaupun kan hanya kelas-kelas tertentu yang baru boleh tatap muka ya, supaya saya bisa nanti patuh kepada aturan di sekolah, prokes istimewa. Kita berdoa dulu. Tuh, Kak Yosta pegang itu. Berdoa ya Kak Yos ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita sudah mau menjadi pewarta Injil. Nih Kak Yos, coba pegang nih Kak Yos. Kalau mamanya sakit diapakan tuh Kak Yos? Ditolong, didoakan. Tuh. Nah, mau menolong. Bukan hanya mama kita, misalnya ada opung nih di rumah, kan biasanya opung udah tua ya Kak Yos ya. Opungnya itu demam atau lemah. Kalau opungnya panggil, Riko, sini saya ngambilkan opung air putih, opung mau minum. Jangan bilang, nanti dulu Pung, ini main game nih, lagi tanggung. Riko, tolonglah opung nih ambilkan air putih, opung haus banget. Ih, cerewet banget si opung nih. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Segera mengambilnya, tinggalkan dulu gamenya. Karena apa perintah Tuhan dalam titah yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itu janji Tuhan loh, bukan janji Inang. Ingat tuh. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Ada orang yang memerlukan pertolongan kita, dia terjatuh, tergelincir ya Kak Yosia di kolam renangnya. Iya. Boleh enggak kita tolong? Boleh, tapi saya enggak kuat ngangkatnya. Kan dia lebih besar dari saya. Paling tidak kita bisa memanggil orang lain untuk memberikan pertolongan. Nah, itulah buah dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu apa lagi Nang? Nah, supaya kita semakin pintar dan suatu saat kalau ada orang bertanya, di mana kamu dengar perintah itu? Kita belajar. Nah, belajarnya di mana? Coba Kak Yos itu belajarnya itu? Belajar dari orang-orang yang patut kita dengar. Bisa opung, bisa papa, bisa guru, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nang belajarnya di mana aja? Di mana saja boleh untuk belajar firman Tuhan.
Di mana saja boleh, di rumah boleh. Di mana lagi Kak Yos? Di sekolah, Oh, di sekolah. Mana lagi Kak Yos? bermain, Nah, waktu bermain juga boleh kata Kak Yos. Tadi mana lagi Kak Yos? waktu bermain juga di rumah ataupun di luar rumah. Waktu bermain di rumah dan di luar rumah kita bisa membuktikan kalau kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita harus mengasihi, berarti kita sudah memberitakan Injil juga. Apalagi Kak Yos yang bisa kita buktikan bahwa kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ini nih Kak Yos, kalau ada orang yang bagaimana tuh Kak Yos? No, orang yang membutuhkan. Misalnya apa? Pengemis. Kan? Pengemis itu dia akan menjadi pengemis atau dia menjadi pengemis karena terpaksa. Dia pasti karena terpaksa harus mengemis. Terpaksa karena dia memang sudah tidak membutuhkan biaya untuk dia makan, sudah tidak bisa lagi bekerja karena dia sudah tua, tidak bisa bekerja karena dia sakit atau cacat yang permanen. Apa tuh Nang permanen? Yang memang sudah tidak bisa sembuh gitu loh ya. Jadi dia tidak bisa bekerja karena cacat. Cacatnya itu ya memang selamanya ya begitu. Tidak bisa lagi dia bekerja. Jadi dia terpaksa mengemis ya. Kalau di HKBP itu ada loh tempatnya di sana itu apa itu namanya Kak Yos, di Hepata itu khusus untuk saudara-saudara kita yang cacat buta itu nggak bisa bekerja, mereka dilatih di sana. Dan setiap gereja dihimbau untuk menyumbang ke sana untuk membantu mereka yang tidak bisa bekerja oleh karena kondisi mereka yang seperti itu. Nah, dengan begitu, dengan kita mau melakukan itu tadi, kita sudah memberitakan Injil. Jadi Kak Yos, memberitakan Injil itu tidak harus bawa Alkitab kemana-mana ya Kak Yos ya? Iya, tidak harus. Nah, lewat ini bisa ya Kak Yos ya, dibuka lagi satu persatu Kak Yos. Nah, supaya bisa kita berdoa dulu menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi kita juga sudah menjadi pemberita Injil kalau kita mau menolong orang yang sedang sakit, kemudian juga orang yang memerlukan pertolongan kita. Kemudian supaya kita bisa melakukan itu, kita harus belajar dulu. Belajar dari siapa saja tadi Kak Yos? Dari papa, mama, guru, dan juga orang yang lebih tua daripada kita. Iya, Kak Yosta sudah bilang loh, supaya kita bisa menjadi pemberita Injil, kita harus belajar. Terus apalagi Kak Yos, setelah kita belajar kita memiliki kasih yang suka menolong. Iya begitu. Terima kasih Kak Yos ya sudah dikasih tahu. Nah demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, kita memberitakan Injil dari kita dapat melakukan menjadi pemberita Injil melalui sikap kita sehari-hari yang dapat dibaca orang. Macam mana Nang? Kan enggak usah bawa Alkitab, kita udah bisa dibaca. Iya, kita adalah buku berjalan. Artinya Nang? Artinya dari cara kita bicara orang tahu bahwa kita adalah anak yang santun. Dari cara kita bermain dengan teman, orang tahu kalau kita belajar sopan santun. Dari cara kita duduk, orang tahu kalau kita adalah orang yang santun. Nah, karena kita buku berjalan, kita pelihara nih buku supaya tidak lusuh, tidak rusak karena hujan,
tidak rusak karena matahari, tidak terbang karena diterbangkan angin. Kita adalah buku berjalan meskipun kita tidak harus membawa Alkitab kemana-mana. Jadi melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menjadi pewarta Injil. Ya kan sayang? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan jadikan menjadi buku berjalan yang bisa dibaca orang di mana saja kami berada. Di tempat bermain, di rumah, di sekolah, bahkan juga di tengah perjalanan ketika kami bepergian. Kami adalah buku berjalan dan kami mau menjaga supaya tidak lusuh, tidak hilang, tidak diterbangkan angin, dan tidak akan menjadi rusak. Karena kami adalah buku milik Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Kami bersyukur untuk itu. Biarlah sebagai buku berjalan kami tetap dapat memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oh tapi sebelum bernyanyi Kak Yos, tadi Inang lupa ngasih tahu wartanya. Hari Kamis itu hari apa loh? Hari kenaikan? Iya, kenaikan Isa Al-Masih. Kita tetap ya ada ibadah merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Lupa tadi Nang itu, boleh ya, maaf ya. Yuk Kak Yos, sudah diingat tuh pastilah. Pasti ditunggu-tunggu tuh hari Kamis. Yuk Kak Yos, yuk kita nyanyi. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Lopit tanganmu, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya
bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa hari Kamis ya sayang ya. Tuhan berkati.